Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Novi, kita akan mempelajari bagaimana proses radiasi, konveksi, konduksi. Ini terkait dengan pengaturan suhu tubuh. Jadi kita juga akan mempelajari sampai bagaimana cara pengukuran suhu tubuh terkait dengan termoregulasi. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, jadi setelah mengikuti pembelajaran, Anda diharapkan mampu memahami tentang termoregulasi itu bagaimana, kemudian kita belajar pusat kontrol suhu, bagaimana cara pengontrolan suhu, tentang radiasi sendiri, konveksi, konduksi, juga terkait dengan pengukuran suhu. Contohnya di mana lokasi pengukuran suhu, apa kelebihannya, kekurangannya, serta bagaimana metode pengukuran suhu. Untuk pusat pengaturan suhu itu ada di hipotalamus. Selain sebagai sistem endokrin, hipotalamus bisa berfungsi sebagai pengaturan suhu. Jadi hipotalamus ada bagian anterior dan bagian posterior. Untuk bagian anterior ini mengatur suhu panas. Jadi menghilangkan panas dengan caranya mengatur vasodilatasi, ya, vasodilatasi di pembuluh darah perifer, ya, di kulit. Kemudian meningkatkan RR, meningkatkan irama nafas. Dengan adanya vasodilatasi di pembuluh darah perifer di kulit, maka akan menyebabkan berkeringat serta kondisi anoreksia. Untuk di hipotalamus posterior itu mengatur suhu dingin. Aktivitas pembentukan panasnya meningkat, ya, dengan cara menggigil, shivering, kemudian dengan menggigil itu akan meningkatkan kontraksi otot. Efek dari kontraksi otot, metabolisme di sel otot akan menyebabkan peningkatan suhu karena ada peningkatan kalor. Kemudian ada vasokonstriksi, pembuluh darah di kulit, sehingga ini menghemat, ya, menghemat panas yang keluar sehingga dan meningkatkan rasa lapar, sehingga mengatur perilaku untuk mengkonsumsi makanan. Dengan mengkonsumsi makanan ada energi yang masuk, ada metabolisme tubuh, maka produksi kalor akan meningkat. Di bagian ini terlihat bagaimana upaya untuk menjaga homeostasis, ya. Jadi ada reseptor yang menerima pesan, kemudian ada pusat kontrol hipotalamusnya, ya, sebagai penjaga homeostasis suhu, kemudian ada efektor atau aktuator, ya. Kita pelajari ini ketika ada gangguan suhu tubuh, ya, baik suhu inti maupun suhu di kulit, maka akan men-trigger, ya, akan diterima oleh reseptor yang spesifik. Untuk gangguan perubahan pada suhu inti akan diterima oleh reseptor suhu hipotalamus. Sedangkan gangguan pada suhu kulit juga akan diterima oleh reseptor yang spesifik, yaitu reseptor suhu di kulit. Untuk reseptor suhu hipotalamus akan menyampaikan pesan bahwa ada perubahan suhu. Ada perubahan suhu inti, maka akan disampaikan kepada set point dari hipotalamus anterior. Kalau ada peningkatan suhu, maka hipotalamus anterior akan memerintahkan, ya, memerintahkan aktuator, bisa pembuluh darah, bisa kemudian sel-sel tubuh untuk menurunkan metabolisme, juga sel otot, begitu, ya. Nah, vasodilatasi pembuluh darah, ya. Jadi melebarkan pembuluh darah tepi pembuluh darah di kulit.
Dengan pelebaran pembuluh darah ini, maka kalor akan keluar bersamaan dengan keringat, sehingga suhu akan menurun. Juga perintah untuk menurunkan metabolisme tubuh. Dengan penurunan laju metabolisme tubuh, kalori yang terproduksi juga akan menurun. Maka bisa menurunkan suhu tubuh. Kalau informasi yang disampaikan oleh reseptor hipotalamus ini suhunya turun, suhu intinya turun, maka hipotalamus anterior akan memberikan jawaban kepada aktuator, kepada efektor, contohnya ke otot. Ayo otot lakukan menggigil, shivering, menggigil, sehingga terproduksi panas. Juga skin vasokonstriksi, jadi vasokonstriksi pembuluh darah di kulit. Pengecilan diameter pembuluh darah. Dengan ini akan menurunkan keluaran panas dari tubuh serta meningkatkan metabolisme. Jadi kebalikan ketika ada peningkatan suhu tubuh seperti apa, penurunan suhu tubuh seperti apa. Dengan ini bisa menyebabkan peningkatan suhu di kulit. Juga hipotalamus anterior akan men-trigger hipotalamus posterior supaya efeknya bagaimana tergantung dari rangsangannya. Apakah rangsangan suhunya meningkat? Ini untuk yang meningkat. Kemudian ini kalau ada suhu tubuhnya menurun, maka ini jawabannya suruh shivering, suruh menggigil, dan sebagainya. Sehingga terjadi homeostasis suhu. Kalau ada perubahan temperatur di kulit, maka akan men-trigger reseptor suhu di kulit. Ini bisa memberikan rangsangan baik kepada hipotalamus posterior juga hipotalamus posterior. Berbeda dengan reseptor suhu pada hipotalamus yang aktif kalau ada perubahan suhu inti saja, maka dia hanya akan merangsang hipotalamus anterior. Termoregulasi adalah proses fisiologis yang merupakan kegiatan integrasi koordinasi kegiatan koordinasi yang digunakan secara aktif untuk mempertahankan suhu tubuh suhu inti tubuh melawan perubahan suhu baik itu dingin maupun hangat. Manusia ini kita membutuhkan keadaan normotermia suhu normal untuk mempertahankan fungsi-fungsi berjalan dengan normal. Kita di video saya yang lain ada tentang enzim contohnya enzim mempunyai suhu yang spesifik untuk bisa berjalan dengan normal fungsinya membantu mengkatalisis reaksi. Nah, ketika kita mengalami gangguan suhu, maka fungsi-fungsi enzim-enzim di dalam tubuh kita juga bisa berjalan tidak baik. Saat tubuh tidak dapat dipertahankan normal, jelas fungsi metabolisme tubuh terganggu dan ini bisa berakibat kematian. Suhu tubuh dipertahankan secara konstan dan dinamis dengan cara memproduksi panas atau juga mengeluarkan peningkatan pengeluaran panas. Suhu tubuh dipertahankan oleh sistem termoregulasi ini kisaran 24 sampai 45 derajat Celcius. Itu kita masih viabel hidup. Suhu tubuh bukan suhu lingkungan. Suhu tubuh dipertahankan viabel kita hidup 24 sampai 45 derajat Celcius.
Jika suhu tubuh berubah menjadi kurang dari 24 derajat atau lebih dari 45 derajat Celcius, maka upaya termoregulasi akan hilang dan bisa menyebabkan kematian. Suhu itu mengikuti ritme sirkadian. Sirkadian itu irama kita 24 hours. Malam, pagi, siang, sore, nah itu irama sirkadian. Suhu tubuh normal bervariasi selama 24 jam. Sesuai dengan ritme kita. Siklus bangun tidur. Saat bangun tidur, suhu dapat meningkat setengah derajat hingga 7 derajat ya di pagi hari. Mulai lagi turun lagi beberapa jam kemudian di awal pagi kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu ada fisik, penyakit, infeksi, gender, usia, laju metabolik. Penyakit infeksi tadi di depan sudah ada, gender, usia, ya. Laju metabolik yang tentang paratiroid, hiperparatiroid, hipertiroid atau hipotiroid. Kondisi hipotiroid akan menurunkan suhu, kondisi hipertiroid akan meningkatkan suhu. Psikologi seperti stres, emosi, cemas itu meningkatkan suhu. Sosioculture seperti olahraga, aktivitas, reaksi obat, ya. Lingkungan, iklim, cuaca. Selama produksi panas dan kehilangan panas tetap seimbang, maka suhu tubuh kita tetap dalam rentang normal. Jadi di dalam tubuh itu ada produksi panas. Kenapa kok bisa produksi panas? Karena ada metabolisme. Pemecahan nutrisi itu hasilnya adalah panas. Maka dari produksi tubuh kita panas, juga harus ada yang dikeluarkan sehingga rentang suhu kita tetap normal. Kita bahas tentang exercise. Semakin berat exercise-nya, latihannya, olahraganya, ya, maka suhunya akan meningkat. Dan ini juga akan lebih meningkat pada atlet karena irama mereka sudah terbiasa dengan aktivitas exercise yang kontinu, berat dengan durasi yang lama. Kemudian kaitannya dengan hormon sedikit tentang tiroid, ya. Hormon tiroid itu ada tiroksin dan triiodotironin. Ini fungsinya sebagai pengatur utama basal metabolisme tubuh. Hormon lainnya contohnya ada testosteron, ada insulin, kemudian ada growth hormone atau hormon pertumbuhan dapat meningkatkan metabolisme rate-nya 5-15%. Faktor yang mempengaruhi suhu lainnya ada sistem saraf dan neuron postganglionik. Untuk sistem saraf ada aktivasi dari sistem saraf otonom, ya, terutama sistem saraf simpatis. Nah, efek dari sistem saraf simpatis selama exercise, selama situasi full stress, dia akan meningkatkan kerja dari sistem kardiovaskuler. Contohnya vasokonstriksi, peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, ya. Jadi orang-orang selama dia full stress, selama dia melakukan exercise, itu akan meningkatkan kerja jantung dan pembuluh darah, sehingga suhu tubuh akan meningkat. Serta ada peran dari neuron postganglionik di mana mereka akan melepaskan hormon norepinefrin. Serta juga merangsang medula adrenal untuk melepaskan hormonnya, yaitu hormon epinefrin dan norepinefrin, sehingga efeknya meningkatkan metabolisme suhu tubuh, meningkatkan metabolisme dari sel tubuh. Selanjutnya, meningkatnya suhu tubuh dapat meningkatkan metabolisme rate. Setiap peningkatan 1% suhu tubuh inti ini akan meningkatkan kecepatan reaksi biokimia, reaksi enzimatis 10%. Serta adanya asupan makanan, ya, ketika kita meningkatkan asupan makanan,
dapat meningkatkan 10-20% metabolisme rate, terutama dengan intake protein yang tinggi. Ini ada produksi panas dengan kehilangan panas harus seimbang. Produksi panas dari mana? Dari metabolisme rate. Kemudian dari exercise. Dari shivering. Shivering itu menggigil. Kemudian sekresi tiroksin itu hormon. Hormon tiroksin, epinefrin, norepinefrin. Ada proses inflamasi, ada demam, itu adalah memproduksi panas. Di mana kita kehilangan panas harus disamakan, yaitu proses kehilangan panas dari tubuh kita melalui radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Belajar lagi yuk ilmu fisika. Radiasi penguapan, konduksi karena ada hantaran. Dua benda menempel dengan baju kita, dengan udara, konveksi, dan evaporasi. Penguapan melalui keringat. Nah, itu pengeluaran panas. Ini variasi suhu tubuh. Ya, ketika kondisi dingin, suhu lingkungannya 28-34 derajat Celcius. Ya, area kaki, tangan, lengan, ya, itu rendah. Kakinya dingin, ya, tangannya dingin, itu hal yang wajar. Suhu yang dipertahankan normal itu di dada, perut, kepala. Itu lokasi organ-organ penting. Kalau suhunya hangat, 35 derajat ke atas, nyaris semuanya sama. Hanya ujung tangan dan ujung kaki yang bisa berbeda. Jadi kalau kita rangkum cara pembentukan panas, ya, saya ingatkan kembali, cara pembentukan panas bisa dengan reaksi di dalam tubuh, reaksi oksidasi, ya, oksidasi dari karbohidrat, protein, lemak. Oksidasi karbohidrat itu akan meningkatkan 60% basal metabolisme rate, kemudian protein 30% dan lemak 10%. Kemudian reaksi biokimia eksoterm, serta tadi ada kontraksi otot dengan shivering, dengan menggigil. Untuk kehilangan panas, ya, itu bisa melalui kulit, melalui paru-paru, serta melalui ekskresi. Paling besar 75% melalui kulit. Caranya dengan penguapan, yaitu dengan keringat. Kemudian ada konduksi, konveksi, radiasi. 20%-nya melalui paru-paru dengan evaporasi, dengan kita bernafas. Dan yang paling kecil 5% melalui ekskresi. Jadi ketika kita buang air, feses, dan urin, itu juga respon untuk kehilangan panas. Ini adalah skema upaya menjaga homeostasis suhu tubuh. Jadi, suhu tubuh optimal dipertahankan 37 derajat Celcius. Ketika ada suhu tubuh yang menurun, ya, yang sebelah kiri ini adalah penurunan suhu tubuh, yang sebelah kanan adalah ada peningkatan suhu tubuh. Kita bahas dulu penurunan suhu tubuh, tadi apa respon tubuhnya? Meningkatkan produksi panas, ya, dengan cara menggigil, kemudian meningkatkan laju metabolisme, serta mengurangi keluaran keringat, ya. Peningkatan produksi panas dan menurunkan kehilangan panas, sehingga tercapai suhu optimal kembali, suhu normal kembali. Untuk peningkatan suhu tubuh, maka responnya adalah kalau ada suhu tubuh meningkat, kita turunkan produksi panas, tetapi tingkatkan kehilangan panas supaya panasnya keluar. Caranya, panas lebih banyak yang hilang dengan cara penguapan, vasodilatasi pembuluh darah, sehingga keringatnya keluar, ya, bertambah. Nah, ini upaya ini supaya
ada penurunan suhu tubuh kembali pada suhu optimalnya. Ini adalah respon homeostasis suhu tubuh. Ketika ada kegagalan upaya menjaga homeostasis, suhu tubuhnya menurun tetapi terus menurun, ya, ini bisa menyebabkan kematian. Juga ketika suhunya tinggi dan tubuh tidak bisa mengeluarkan panas tetapi suhunya malah semakin tinggi, maka ini juga bisa menyebabkan kematian. Cara transfer panas pada manusia ini dengan radiasi, dengan konveksi, konduksi, dan evaporasi. Pada kehidupan kita sehari-hari, kadangkala metode transfer energi panas ini bisa terjadi bersamaan, ya, tidak harus satu-satu. Saya radiasi saja, konveksi saja, sekarang saya konduksi saja, tidak. Bisa terjadi bersamaan, tergantung pada kondisi saat itu. Kita pelajari satu persatu, apa itu radiasi. Radiasi itu bisa menyebabkan pengaturan suhu, pengeluaran suhu sejumlah 60%. Perpindahan panas intinya, ya, radiasi adalah perpindahan panas dari permukaan suatu objek ke objek lain secara pancaran tanpa kontak. Contoh, matahari dengan bumi. Matahari adalah sumber panas, ya, memberikan radiasinya itu tanpa kontak dengan bumi. Bumi bisa hangat, bisa tempat hidup makhluk hidup, seperti itu. Ini digunakan juga pada alat-alat, ya, alat-alat terapi kedokteran, ya. Dengan radiasi bisa menyebabkan peningkatan area tertentu untuk terapi penyakit tertentu. Alat dengan organnya tidak ada kontak, tetapi organnya bisa tersalurkan energi panasnya dari sumber panasnya, dari alat radiasinya. Radiasi ini tergantung dari suhu permukaan tubuh, suhu udara sekitarnya, kemudian luas permukaan tubuh total dan bagian yang tertutup, keadaan permukaan tubuh serta warnanya, warna dan jenis pakaiannya, serta jumlah darah pada pembuluh dekat permukaan kulit. Jadi, kalaupun kita melakukan manipulasi radiasi pada area tertentu, itu yang di radiasi, ya, kita peta hanya bagian tersebut saja. Contoh di lutut saja, ya. Contoh di area perut saja, gitu ya. Jadi itu tergantung dari banyak hal ini. Saya ulangi bahwa radiasi adalah mentransfer, ya, mentransfer energi panas dengan cara radiasi. Penyinaran dilakukan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, ya. Gelombang elektromagnetik diradiasikan dari sumber radiasi ke sasaran pemanasannya. Kelebihan cara mentransfer energi dengan menggunakan radiasi elektromagnetik adalah energi dapat dihantarkan melalui ruang vakum, ruang tanpa udara, itu kelebihannya. Cara konduksi dan konveksi nanti kita akan pelajari, itu tidak dapat dilakukan di ruang vakum tanpa udara, ya. Hampa udara, mereka tidak bisa melakukan transfer panas. Energi panas yang berasal dari matahari dihantarkan secara radiasi di permukaan bumi. Ini adalah contoh yang paling mudah untuk mengingat cara radiasi. Ruang angkasa antara matahari dan bumi itu ada bagian ruang vakum atau hampa udara. Untuk dapat menghantarkan energi panas dari matahari ke bumi, maka satu-satunya cara adalah dengan radiasi. Pembuatan rumah kaca juga menggunakan konsep radiasi. Energi dihantarkan melalui gelombang elektromagnetik
Kemudian di dalam rumah kaca, energi elektromagnetik dirubah menjadi energi panas. Karena energi panas itu tidak dapat menembus kaca, maka energi panas terkungkung di dalam rumah kaca tersebut. Ruangan di dalam rumah kaca akan menjadi hangat atau panas. Pembakaran batu bara di dalam rumah ini pada saat musim dingin di Eropa, ya, di daratan yang dekat subkutub sana, Australia juga menggunakan konsep radiasi. Pada saat batu bara dibakar dan menyala, batu bakar tersebut meradiasikan panasnya ke seluruh ruangan. Bila kita di dekat api unggun yang besar sekali, maka kita bisa merasakan panas yang berlebihan karena adanya radiasi energi panas. Contoh lainnya, pada saat kita mendekatkan jari tangan kita ke dekat nyala api, kompor gas, misalnya, kita akan merasa panas tangannya. Panas yang sampai ke jari tangan kita tersebut adalah hasil radiasi energi panas dari sumber panas, dari kompor, dari api, ke kulit jari kita. Semua benda, tidak terkecuali, bila temperaturnya tidak nol, maka suhu tersebut akan memancarkan energi panas melalui cara radiasi. Jumlah energi panas yang diradiasikan per satuan waktu sangat tergantung pada temperaturnya. Selanjutnya yang kedua kita bahas tentang konveksi. Ini memberikan kontribusi sejumlah 15%. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran panas, berbanding lurus dengan perbedaan suhu kulit dan kecepatan udara. Kehilangan panas melalui konveksi ini lebih besar pada udara yang bergerak, udara yang ada anginnya, dibandingkan udara yang diam. Saya ulangi ya, konveksi adalah transfer energi panas melalui suatu pergerakan massa. Proses transfer energi panas melalui konveksi ini dapat terjadi secara alami atau melalui proses rekayasa. Udara panas akan terjadi di atas bara api. Ini adalah proses konveksi secara alami. Udara panas yang terjadi di atas bara api tersebut dapat direkayasa alirannya sehingga mengaliri seluruh ruangan untuk memanaskan ruangan. Oke, teknik konveksi ini pengalaman saya ya, menghangatkan ruangan di negara-negara yang ada musim dinginnya, musim salju, ini dapat menghangatkan tubuh. Jadi 2019 saya datang ke Australia, suhu di sana 2 derajat Celcius. Jadi di ruangan itu ada air condition tapi punya 2 fungsi. Saat musim dingin, musim salju dia sebagai penghangat ruangan. Saat musim panas dia sebagai penyejuk ruangan. Nah, gunakan air condition untuk menghangatkan ruangan. Ketika dinyalakan, maka seluruh ruangan juga akan terasa hangat. Oleh karena itu, rumah-rumah di Eropa ya yang ada musim dinginnya, di Australia, di New Zealand, itu selalu bisa dilengkapi dengan tempat pembakaran yang terletaknya di bagian tepi ruang tamu. Tetapi ini mode yang konvensional. Sekarang yang modern bisa menggunakan air condition. Umumnya ya kalau kita menggunakan tungku, bahan yang dibakar adalah batu bara. Ini untuk menghindari adanya asap yang tidak baik untuk kesehatan. Jadi menggunakan briket batu bara. Massa material udara panas tersebut mengalir ke seluruh ruangan. Sehingga proses ini disebut sebagai proses konveksi.
Untuk menghangatkan tubuh di suhu dingin atau di malam hari, banyak juga yang menggunakan air hangat ya, meminum air hangat. Pada peristiwa ini, transfer panas dilakukan dengan cara konveksi, yaitu ketika air minum kita, air hangat ini mengalir ke lambung, sehingga temperatur di lambung dan sekitarnya menjadi naik, menjadi nyaman, hangat. Artinya, massa air yang hangat tersebut membawa energi panas ke dalam tubuh. Pembawaan energi panas dengan cara konveksi lebih cepat dibandingkan dengan cara konduksi. Satu proses penting yang melibatkan konveksi adalah sirkulasi aliran darah di dalam tubuh. Darah di dalam tubuh ya, di dalam pembuluh darah ini berperan mendistribusikan energi panas ke seluruh tubuh secara merata, dari kaki ya naik dan dari pusat tubuh turun ke kaki. Panas yang berlebihan di dalam tubuh akan dibawa ke permukaan kulit ya, tadi vasodilatasi pembuluh darah di kulit melalui sirkulasi aliran darah. Pada saat panas tubuh berlebihan di dalam tubuh, maka laju aliran darah di dalam tubuh menuju ke kulit ini juga akan meningkat. Ini yang diatur oleh saraf otonom simpatis. Sesampainya di permukaan kulit, energi panas tersebut akan diserap oleh udara luar melalui proses konduksi, yaitu kontak antara kulit dengan udara luar. Pada saat panas di dalam tubuh mulai berkurang, misalnya saat kita kedinginan setelah mandi, maka aliran darah ke permukaan kulit akan dikurangi secara drastis agar energi panas yang tersisa di dalam tubuh tidak mengalir keluar tubuh. Pada saat aliran udara ke permukaan kulit ini dikurangi secara drastis, maka kulit terlihat akan keriput ya. Bisa diperhatikan nih, kalau kita mandi kelamaan air dingin, kulit akan keriput. Kulit akan mengurangi luas permukaan kontaknya dengan dunia luar. Ini yang menyebabkan kulit kita keriput saat kedinginan. Pada saat kita berkeringat karena lingkungan yang panas, maka energi panas yang dihasilkan oleh tubuh kita akan diserap oleh air keringat. Dan energi panas itu akan digunakan untuk mengubah fasenya dari cair menjadi uap. Jadi energi panasnya tertransfer keluar. Uap tersebut akan meninggalkan tubuh dan pergi ke udara lingkungan. Peristiwa ini juga terjadi proses konveksi di mana ya uap air tadi membawa panas tubuh kita keluar dari tubuh ke lingkungan. Proses penghantaran energi panas dari dalam tubuh ke permukaan ini tadi adalah konveksi menggunakan massa darah, menggunakan sel darah. Sementara dari permukaan kulit ke udara luar, ini juga konveksi yang menggunakan material uap air keringat melalui pengubahan tadi fase cair menjadi uap. Proses konveksi juga dilakukan pada peralatan pendingin ruangan seperti AC. Massa udara yang telah didinginkan di dalam mesin AC dihembuskan ke ruangan sehingga temperatur ruangan menjadi menurun. Selanjutnya ada konduksi. Ya, kita sudah belajar tentang radiasi, konveksi, dan sekarang konduksi. Peranannya 3-5%, yaitu adalah upaya transfer energi panas melalui kontak langsung atau bersentuhan antara dua jenis materi dengan temperatur yang berbeda. Energi panas berkonduksi merambat dari materi yang temperaturnya tinggi ke materi yang temperaturnya lebih rendah. Contohnya, apabila kita memeluk atau menyentuh
menyentuh tubuh orang yang sakit panas, maka kita akan terasa tubuhnya sangat panas. Melalui kontak antar tubuh kita dengan tubuh yang sakit tersebut, maka terjadi transfer energi panas dari tubuh pasien, dari tubuh orang tersebut, transfer ke dalam tubuh kita yang suhunya normal. Molekul-molekul tubuh orang sakit tersebut memiliki energi kinetik yang lebih besar daripada energi kinetik molekul-molekul tubuh kita. Jadi pergerakan molekulnya akan lebih cepat dibandingkan pergerakan energi kinetik pada tubuh kita. Energi kinetik yang lebih besar tersebut akan ditransfer ke tubuh kita melalui tumbukan, melalui tabrakan antar molekul di permukaan yang bersentuhan. Hasilnya, energi kinetik rata-rata molekul tubuh kita menjadi naik. Selanjutnya, terakhir ini saya sedikit bahas tentang evaporasi. Peralihan panas dari cairan menjadi uap. Ya, manusia 3,1 kalori per gram dari penguapan paru-paru, ya, keluaran energi panasnya. Kehilangan panas melalui evaporasi bisa karena perbedaan tekanan uap air antara keringat dengan udara, kemudian suhu lingkungan rendah dari normal, ya, jadi temperatur lingkungan rendah dari normal sehingga evaporasi dari keringat ini dapat terjadi dan dapat menghilangkan panas dari tubuh. Ini dapat terjadi apabila temperatur basah kering di bawah temperatur kulit kita. Kemudian juga adanya pergerakan angin, ini nyata sekali, serta adanya kelembaban. Kecepatan evaporasi tubuh ditentukan oleh kelembapan relatif udara, kecepatan bergeraknya udara atau angin, serta luas permukaan tubuh yang terbuka. Pengeluaran panas total melalui bernafas itu 14% dari pengeluaran panas tubuh. Normalnya keringat keluar 7 kilokalori per jam. Maknanya itu adalah 7% dari pengeluaran panas tubuh, walaupun dengan keringat ini tidak terasa. Udara panas atau berolahraga keluar keringat lebih dari 1 liter per jam, maka penguapannya sekitar 1 liter atau 1 kilo membawa 580 kilokalori. Jumlah yang menguap itu tergantung gerakan udara dan kelembapan relatif. Kita bahas pemanfaatan energi panas untuk pengobatan. Ada yang metode konduksi, ya. Contohnya, metode ini merupakan dasar dari sifat fisik benda. Apabila terdapat perubahan temperatur antara kedua benda, maka panas akan ditransfer secara konduksi. Perpindahan energi panas total tergantung pada luas daerah kontak, perbedaan temperatur, lama melakukan kontak, serta material konduksi panasnya. Contoh penggunaan metode konduksi untuk pengobatan. Menggunakan kantong air panas atau botol kita isi air panas, ya. Cara ini sangat efisien untuk pengobatan penderita nyeri. Contohnya nyeri abdomen, ya, nyeri punggung, pusing, ya. Gunakan kantong air atau botol berisi panas, berikan pengalas kain tipis supaya tidak transfer panasnya tidak menimbulkan cedera pada kulit kita. Bisa juga dengan handuk panas. Cara ini sangat berhasil apabila pengobatan dilakukan pada area otot yang sakit. Contoh karena spasme otot, juga fase akut poliomielitis juga bisa. Contoh lain dengan Turkish bath atau mandi uap. Mandi uap selain menyegarkan, merelaksasi otot yang tegang, itu juga metode pengobatan dengan cara konduksi. Kemudian mud pack
Ini lumpur panas. Lumpur panas dapat mengkonduksi panas dalam tubuh ke dalam jaringan sehingga dapat pula mencegah kehilangan panas tubuh. Serta ada wax pad, yaitu parafin pad. Efisien untuk mentransfer panas pada tungkai bawah terutama pada lansia. Pengobatan metode konduksi ini bisa digunakan pada penyakit neuritis, sprains, kontusio, sinusitis, serta LBP, low back pain. Penggunaan energi untuk pengobatan dengan metode radiasi. Jadi, metode ini digunakan untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan dengan sinar matahari atau nyala api. Tadi beberapa sudah kita bahas. Sumber radiasi bisa berasal dari electric fire ataupun dari infrared. Untuk infrared itu menggunakan lampu pijar sekitar 250 watt sampai 1000 watt dan diberi filter merah. Metode radiasi dengan infrared ini secara umum serupa dengan metode konduksi, namun lebih efektif bila dibandingkan. Ini karena ada penetrasi panas ke jaringan yang lebih dalam. Jadi karena sinar merahnya tembusnya ke jaringan menjadi lebih dalam. Rentang suhu normal kita berapa? Rentang normal 36 sampai 37,5. Di bawah 36 itu disebut hipotermia. Ya, suhu tubuh kita kalau sampai 34 berarti itu berisiko kematian. Pireksia itu kondisi di atas normal. Ya, dari 37,5 sampai 40,9. Itu disebut pireksia. Hiperpireksia itu 41 sampai 40,1,9. Kalau suhu tubuh kita inti itu lebih dari 42, bisa kejang, bisa meninggal. Kemudian kita mulai ke pengukuran suhu tubuh. Pusat suhu tubuh itu ada di hipotalamus. Dia bertugas menjaga keseimbangan jumlah panas yang diproduksi oleh tubuh dan jumlah panas yang hilang dari tubuh. Homeostasis, keseimbangan suhu harus tetap terjaga pada tingkat konstan dinamis terlepas dari suhu eksternal. Suhu sedang 2 derajat. Suhu tubuh kita di dalam harus tetap rentang normal 35 sampai 37,5. Saya pernah merasakan suhu 2 derajat. Luar biasa di luar ya. Suhu tubuh kita, suhu inti kita tetap dipertahankan 35,5 sampai 37,5. Suhu di kulit dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari suhu inti tanpa mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan. Ketika suhu 2 derajat itu luar biasa, tangan saya beku, ya, dingin. Pakai bajunya 2 double. Terus pakai slayer, pakai sarung tangan, tetapi ujung-ujung tangan masih terasa dingin. Nah ini, suhu kulit bisa saja lebih rendah atau lebih tinggi dari suhu inti, tetapi tidak mempengaruhi fungsi. RR saya bisa saja tetap normal, metabolisme saya bisa saja tetap normal. Kita belajar pemeriksaan suhu tubuh. Ini dapat dilakukan di oral, mulut, aksila itu ketiak, rektum itu anus, timpani di telinga, dan dahi, kulit. Pengukuran suhu melalui mulut pada penderita dengan kesadaran yang baik. Ini merupakan cara yang paling mudah dan memberikan hasil yang optimal. Jangan yang pasiennya kejang, tergigit, ya, jadi bisa cedera oralnya. Termometer air raksa sebaiknya ini tidak digunakan lagi untuk mengukur suhu melalui mulut, apalagi pada pasien dengan kesadaran menurun, ya, atau pasien yang baru makan atau minum yang panas atau dingin. Suhu rektal merupakan suhu inti tubuh. Ini core temperature. Karena itu, ini merupakan pengukuran paling tepat
dibandingkan cara oral dan aksila. Suhu rektal 0,4 sampai 0,5 Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu oral dan aksila. Dikatakan demam apabila suhu rektal tubuh 38 sampai 38,5 Celcius. Tadi dilihat rentangnya. Tetapi pengukuran suhu rektal ini privasi pasien ya. Tinggal pasiennya bersedia atau tidak. Pengukuran melalui membran timpani, bagian dalam telinga atau aural. Pengukuran suhu di membran timpani ini telah banyak digunakan karena mudah diakses dan paling cepat. Ketepatan pengukuran tergantung pada pengukur atau perawat sepenuhnya. Masukkan temnya, ditunggu bunyi bip, nah itu akan terbaca dengan baik. Suhu aksila ketiak. Di aksila atau selangkangan ini menimbulkan bahaya yang kecil, tetapi tidak efisien, apalagi pada pasien-pasien dengan obesitas atau pasien bahkan yang sangat kurus. Ini sangat terganggu. Kalau pasien obesitas, dia moist, ketiaknya basah. Kalau pasien sangat kurus, ini berisiko terpapar suhu lingkungan. Ya, suhu aksilanya malah bercampur dengan suhu lingkungan, sehingga bisa saja menjadi lebih rendah daripada suhu inti di tubuhnya. Pengukuran suhu di aksila ini sangat penting memastikan bahwa termometer harus kontak langsung ke kulit. Bukan masih pakai pakaian, di atas pakaiannya termometernya. Salah. Harus masukkan ke dalam ketiaknya secara langsung. Pastikan ketiaknya sudah dilap pakai tisu. Oral ini yang paling umum digunakan pada orang dewasa, tapi perawat harus memastikan bahwa termometer ditempatkan di bawah frenulum, di bawah lidah, ya, dan pasien sepenuhnya berorientasi baik, kooperatif, tidak dengan kesadaran bingung atau disorientasi. Untuk rektum, ini lokasi yang terakurat ya, karena paling mendekati suhu inti. Pastikan nyaman, risiko infeksi invasif, yaitu memasukkan alat ke dalam tubuh. Kemudian kondisi hipotermia, suhu rektal sangat dianjurkan, karena ini yang paling valid. Memasukkannya pakai jeli, sehingga tidak mencederai pasien. Metode pengukuran suhu bisa dengan termometer merkuri. Ini termometer tradisional, telah banyak kita gunakan bertahun-tahun di klinis. Dari awal dulu bisa digunakan di mulut, ketiak, dan rektum. Tapi penggunaannya mulai menurun karena potensi bahaya tumpahan merkuri atau pecah. Ya, sedang menurunkan merkurinya, lolos, pecah. Juga banyaknya kontroversi keakuratan, ya, pengukurannya lama. Ya, jadi ditunggu 5 menit. Sehingga juga berisiko terjadi infeksi silang, infeksi nosokomial. Maka kalau kita menggunakan termometer merkuri, pastikan desinfektan. Termometer elektrik. Ya, ini sekarang menjadi populer pada tahun-tahun terakhir dan banyak digunakan ibu-ibu di rumah. Mudah pembacaannya. Ya, tempelin, bisa oral, bisa aksila, bisa rektal. Tunggu layarnya bip, selesai. Akan terbaca displaynya di layar. Suhunya berapa. Memerlukan waktu yang cepat. Ya, kurang dari 1 menit. Termometer timpani ini lebih besar daripada termometer yang digital yang untuk oral dan aksila. Dia ditempatkan di liang telinga. Panas terdeteksi sebagai energi inframerah dari membran timpani. Membutuhkan waktu yang cepat juga, lebih cepat. Tetapi keakuratannya juga masih kontroversi. Termometer disposable kimia. Ini sekali pakai, ditempelkan. Disposable kimia bisa strip dengan bahan kimia yang termosensitif, dia akan berubah warna dengan meningkatnya suhu.
bisa di mulut, bisa di aksila. Risiko silang tidak ada karena ini sekali pakai untuk per satu pasien buang. Contohnya berikut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Silakan baca juga referensi-referensi yang lainnya untuk pembelajaran kita. Bagi mahasiswa, silakan subscribe channel saya, channel YouTube saya, Dwi Novitasari, sehingga tidak tertinggal pelajaran. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.